Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan fikih awak masih bab jual beli. Kini lah masuk kepada faslun fi khiyaril majlis wa syartu wa khiyarul aib. Pasal soal khiyar majlis, kemudian syarat dan khiyar aib. Jadi di dalam baju bali itu ada namanya khiyar. Khiyar ko hak bagi seorang pembeli atau penjual untuk menentukan apakah akadnya itu lanjut atau tidak. Ada wak petang lah membahas termasuk ketika orang lah menawar ajan satu lu menawar lu salah sen cici lu. Kalau lah ada khiyarnya yes or no aja. Kan ada dalam deal apa celai? Deal or deal. Deal or no deal. Ya. Setuju atau tidak setuju, lanjut atau tidak lanjut. Itu hak, ruang kesempatan bagi seorang pembeli atau penjual untuk menentukan apakah lanjut atau tidak lanjut. Kalau lah clear, dah lanjut dah, silahkan yang lain masuk. Kok masih dalam proses negosiasi, masih dalam proses tawar-menawar, aja masuk alu-alu, berarti kan dalam proses transaksi. Jadi dalam proses akad, untuk tetapnya sebuah akad itu perlu ada ketetapan setelah ada proses khiyar. Jadi khiyar majlis. Jadi kajian namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu ketika pembeli dan penjual masih berada pada satu tempat, satu majlis lah, sehingga bisa diceliak apa pembeli siapa penjual lah, alun berpisah lah, alun pai lah, masih dalam satu lokasi tempat transaksi tersebut. Jadi itu yang kawak kaji kini karena memang dalam proses biak jual beli itu perlu menjadi perhatian doa. Kau Allah kalau enggak, kau masih sedang lobby berubah. Lalu tetap lagi. Kau istilahnya apa itu? Kau batangkai bisa diri. Itu kan lah jalan itu. Bisa dijinjang. Kalau batangkai bisa dijinjang, kau tak bisa diri itu ada. Kau batali bisa diri. Artinya lah ada kata putuh ada kesimpulan dari sebuah komunikasi tersebut. Waca lihat jadi luar lo fi khiyar yathbutu khiyaru majlisin fi kulli bai'in hatta fi ribawi wassalam. Jadi khiyar majlis itu tetap berlaku, terjadi atau menjadi tetap
pada setiap transaksi jual beli. Fi kulli bai'in. Li ado je teh nak buat jual beli, ado anunya khiyarnya. Kalau di minimarket itu, kalau ada biar barang gua, ada biar barang, dipilih cicie, kemudian pergi ke kasir. Kok kasir? Kan itu masih ada ruang melanjutkan atau tidak ada. Kau dah di kena tak lihat. Bisa saja dah di kau dia tinggal di sini kan. Bila clear itu lah, ketika lah ada kau cek tik di foto itu, itu di scan dia. Tik, selesai barang kau masuk dalam faktur. Alai, ikon edih dah. Berarti kan masih ada khiyar memilih dan berfikir dek orang nak membeli kau tadi. Barang dah apa jual tu, panggillah apa aku barang lah bantuan dah. Itu dah menjadi ada. Kan masih ada haknya melanjut atau tidak. Berfikir kalau kau ada rumah baca, minyak apa masih ada rumah lain. Pinti mana cukup kalau dan lain je lah beli lu je. Itu contohnya kan masih dalam satu majlis. Jadi kecil lah sadolah masalah keranjang tu lah selesai je ada sekali akad Jadi masih ada ruang memilih. Tapi kalau seandainya barang lah dimakan tu apa memilih lagi kalau rumah makan dapat makan lah dia no sudah nak jadi kau makan nak jadi kau dah. Padahal kalau makan kau pergi del kalau makan tu bisa tu kalau lah nama itu lambat. Kalau di rumah makan itu kan awak belum tahu orang boleh tarik. Awak didamkan, awak langsung makan dulu lah terakhir. Pokok kalau tak banyak terang awak dia nyok. Wah aku benar dipakai awak kan? Apa tu dah ada kesepakatan dulu dong makan. Itu namanya kan ada sesuatu yang berlaku pada adat. Ada sesuatu lah menjadi adat kebiasaan di dalam suatu tampik. Jauh kalau lama masuk wah ke dalam tu beko barajo nak kerilataan dek orang jual beli tu dek penjual tu kan kecenderungan lah ridho jawabnya. Tu kalau seandainya awak nak karido ada cari tampik makan yang lahado harga sekali. Itu kan kebiasaan. Ada. Pada bukan ada rumah makan. Awak nak tahu rumah makan tu kayak gitu kan? Cari aja lah lo. Hari awak letak pada kau lagu baras wingkah kan. Itu bangko soal adab tu tadi. Akan mana lah lazim dalam satu tampik. Ceki masa do kajuan do aja kan. Itu ada kelaziman dalam adat. Idealnya tu kan harus tahu argo. Itu idealnya. Jadi anak dibuat oleh pemerintah melalui dinas pariwisata. Silahkan tentukan harga. Contohnya kan adalah Sarawak Beach atau Sarawak atau Marawa. Orang mau pengarakan Sarawak Beach, Marawa Beach. Kan harganya mahal kecil orang. Ya kalau mahal enggak beli pada gaya ada sedangkan harga le jalan tidak. Makanya ya bohlo tu viral tu harga mahal sebenarnya. Ayah taraga caliak mama iya. Ini tampiknya tu ada suasana nak jual. Kini kau nak dijual, kau kan tak sekedar produk je lain. Ada kepuasan, sarana. Ada je masuk ke dalam membayar nikmatilah semua fasilitas itu. Dulu kan orang no bisnis dalam suatu tampik taman atau limau mandi lah kau buah-buahan pola namanya, kau strawberry lah namanya. Masuk bayar sekian. Kau makan buah lah pada talok. Tapi kau mau bungkus kau pulang iya. Itu kan tawaran-tawaran tu. Sebenarnya kalau seandainya barang kau kan apa nek kau sabungkui kau sapiri yang kini kau kan nyoku itu adalah parui manusia, parui seseorang. Jolah dia tong lah tu, barang lah katalog makanan paling banyak sekian dan sekian wah ambil dia ragu sekian. Tak ada mau kuliah dulu, mahasiswa kau baca di tampik dan
nanggap murah. Sebab di kafe beli nasi goreng ala sekian mau beli ibu tu lah 3 kali makan talu eda. Ada namanya di barak sampai orang tukang makan sedan. Kan kampus tu mau bangun terus tu. Aduh barak sedan orang tukang bang sedan makan mahasiswa dan bangsa sedan mana tu. Cara membeli balilah sambai kok nasi pupuh lah sepuai kok kuah lah namuai kok sayur dari bali sambai je kok talua sekian lawak sekian kok waktu litak kok litak dia pagi sampai jam 2 atau sampai jam 3 malam baru pupuh makan agak banyak. Silakan nasi ambil surang ambil surang tu kan kantin kejujuran ambil surang kok kuah kat tuju dewa ambil kok kan ada dulu sayur kok kuah mengganang tu tak salah lah dan jalan ada kuah ambil lah tapi kok lauk kok talu kok ayam sekian harga kok nasi nak ada agak-agak harga itu adalah kan salah satu menu model bisnis yang mengakomodir orang-orang yang nak makan agak banyak pitih seketik ale manolo lah ba anak ya tambah kuliah mo dek makan di sini tu terima kasih dah awak kaya Bawa pulang nasi aja, Pak. ada beli ada sama tak kata tadi kau mau pulang bungkus bayi ya tu bala cara Roman dua lain ada dolar gole kau mau pulang sama bungkus kalau nasi sama takah tampe apa namanya strawberry tadi itu contoh masuk bayi ya makanlah tapi kau kamu mau pulang sekian lah tong ya awak bawa dulu bawa nasi dia nak dua kau tidak awak sambal dulu nasi itu pupuh lah sambal ada bayi ya ala dia tong itu betul kenyang dan ayam sekian mana one set tu telur aja itu biar telur lah kau pergi kuah aja enggak toh kuah aja jadi kuah perai Kuah itu ekstra aja saja. ayo bonus saja je yo kalau nyo agak lah sekali itu standar nasi itu mungkin dia agak 2,000 lah sebetulnya tak telur kok agak 1,000 lah 3,000 lah sih atau telur tak 2,000 pokoknya lah doa sekarang telur 3,000 5,000 je laju agak laju etong lah tu. Jadi dalam teori bisnis kan ada teori price, teori harga. Teori harga tu je tetap kalau laju etong tu bahan baku kok kualitas bareh kemudian sayur iya je mengana aja tambah dah anu pokoknya ada sayur lah mahasiswa litak lama je aja live pun kanyang untuk kuliah lihat dah memang dari itu je dah leh orang mengalihnya tu pun aisylah mengalih nak resmi loh dah mengalih siang-siang sampai orang Karaju tu je dia pasang-pasang aja lah orang tukang anu tu banyak tu orang kuli ko semacam banyak makan sedang aduh kok dosen lah mu kok pegawai sidang makan nama aku tuju deh dolam tak dapat depan domino dia buat nama itu domino sidang padiam belum lah nama mahasiswa tu rami makin dah perlu tekan alternatif tu murah Tapi biasanya di sekitar kampus itu memang disediakan tempat-tempat yang untuk mahasiswa yang meringankan. Ya, kalau itu tuh, kalau memajilat itu tumbuh secara alaminya kebutuhan pasarnya tuh. Jadi orang tukang banyak, kuli banyak, lah muncul di mungkin tentu kalang-kalang keluarga karyawan tuh lah. Gue pondok, kadang lah gue pondok kok terpalan lah. Aduh lah, sampai domino gue rami lah mau bertahan sampai mungkin kalau selesai lo bangun barang proyek contoh sampai betul serabut pustaka gadang. Itu banyak tuh beberapa titik. Jadi karena ada kebutuhan, ya maka kemudian ada penyediaan, ada pasar lah, pasar mahasiswa yang tertolong lah dia mahasiswa tertolong ulang tadi rami lo kalau dia tong dari harga arago kunto mungkin yang biasa 1,000 barang jumlah orang nama suap justru lebih gadang untung daripada
nano itu mungkin ada lihat sa porsi 5.000 dia biaya. Iko sa porsi 1.000. Ada 5.000 ko na biaya na membeli 10 orang ya. Kalau iko ko ratusan nano silih berganti ko. Antrian lo tak makan prasmanan tuh, makan prasmanan. Antrian tuh, nah, biasa dulu, nama nana lu yang panau babi nasi itu. Sampai kau terlalu, kau buah labu banyak tuh. Lalu kemudian jumlahnya banyak, konturnya kadang. Kita tolong terjadilah teori simbiosis mutualisme. Jadi masyarakat tak tolong, mahasiswa tak tolong, selesai kuliah orang biaya banyak. Jawa banyak. Hah? Di Jawa banyak. Yo di Jawa tuh, yo mana banyak tak tuh. Makan masakan Padang ko yo mana rasa masa makan ala mau makan berkelas. Awak kalau di awak pulau dan payah. Kecil. Allah kalau lu pada Padang dia tekan nalai. Ba alai. Dak rasa makan saya dah baca, Pak. Mudah-mudahan banyak ya. Ayo masakan Padang nomor murah ada jual dan jodoh tuh kan itu mengkonyo aduh kadang kualitasnya murah tapi harganya pun tentu menjadi murah. Alhamdulillah lah. Jadi ada dalam khiyar majlis. Jadi dalam satu majlis dalam fikul libe dalam setiap jual beli itu ada nama khiyar majlis. Walau sampai kepada soal ribawi akan ada pembahasan awak tentang harta ribawi sebelumnya kan. Lawa bahas lo harta ribawi. Alai salam lawa bahas lo salam. Begitu pula wa kadza fi hibatin dzati thawabin alal mu'tamad. Termasuk juga dalam khiyar majlis kok. Jadi dalam jual beli ribawi dan salam kemudian termasuk hibah yang mempunyai thawabin ko anu balasan lah. Yo hibah tapi berharap imbalan. Termasuk yang dalam konteks itu adalah bahagian dari peluang majlis khiyar. Kalau seandainya dalam sebuah transaksi ada ruang khiyar, masih ada pilihan, itu menurut mu'tamad. Mu'tamad itu adalah pendapat yang dipedomani atau yang diperpegangi. Bahasa pesantren itu kan diperpegangi. Mu'tamad yang bisa dipedomani itu yang dipaci gitu. Yang diperpegangnya. Wa kharaja bi fi kulli bai'in ghairil bi'. Hendak termasuk dong pada setiap transaksi yang tidak termasuk jual beli. Jadi yang adanya khiyar majlis itu adalah dalam bentuk konteks jual beli. Kalau jual beli ribawi itu kan termasuk menukar barang dengan barang yang lain yang berpotensi barang ribawi. Itu adanya khiyar majlis. Lalu kemudian ada hibah tetapi mengharapkan imbalan. Ada hibah. Hibah ada dua ku aja. Bagi timur ni je. Tapi sudah tu nanti ada hibah seperti itu imbalan itu kebaikan dolar. Ya artinya hibah bersyarat lah. Ada hibah lapih je dah. Berarti kalau ada hibah bersyarat atau mengharapkan imbalan itu kan masih ada ruang berpikir itu. Kan ada lo negosiasi itu. Kira imbalan yang kajuan deal or no deal kan berarti kan memungkinkan lo tuh. Mungkin itu dibatalkan atau dilanjutkan. Dan itu masuk kategori ada ruang khiyar majlis. Tapi kalau kalau hibah lapeh kan ada kan sepihak dia tu. Dak dona negosiasi dah anu mau hibahnya beko tanah ambo ke surau je ke pesantren atau bagiannya dah mau ke pesantren bisa pembunuhan lah untuk operasional kan lapeh dia tu. Dak do berfikir dia tu lain. Oh dah jadi dah tu anu je kan. Tapi kalau bersyarat syarat mau ibahan kuah tapi syarat masuk anak nak mau pegawai honorer di sekolah ko je kan
Kan adalah hibah bersyarat betul. Adu mengharapkan imbalan. Dan itu para lulu aduh kece orang kalau pegawai suruh pegawai regulasinya nado do apa acara itu lah. Kalau nado ya dia. Itu masuk kategori kan jual beli ada ruangan aja tuh khiyar majelisnya. Itu masuk tidak hibah, jual beli ya namanya. Yo hibah bersyarat namanya. Itu sah. Sah. Namanya hibah mengharapkan balasan ada lah. Kan ada hibah bersyarat tuh aja jadi tuh. Dalam program-program pemberdayaan ada syarat, ada hibah lepas. Ada hibah syaratnya hibahan sepanjang ikut di pengunduhan tu pengunduhan lah. Tapi kau tidak balik kawan kami lihat. Aduh. Kan tergantung ada akadnya. Ada yang buat kalau tekan demo ada di program yang mau karena di situ membuat sarana air minum, membuat bak reservoir, membuat tanah jumlah sekian. Ada hibah bersyarat. Atau silah kamu hibahkan tanah kau selama sarana kau berfungsi dan digunakan oleh masyarakat. Dan itu kan rawan konflik. Rawan jadi kalau dah ada pengguna orang kecil sih ada pengguna kecil kan dah beliak kamu lihat. Apakah itu ada? Ada. Apakah ada opsi pilihan demikian? Ada kan tergantung negosiasi orang. Bahkan sudah banyak itu masyarakat itu kan menjadi pegawai kalau untuk sekolah contohnya. Siapa pegawai itu sementara kini ada lo aturan menjadi pegawai itu dah murah ada mau jadi bupati lah seorang untuk menjadi seseorang pegawai dah dulu terletak di orang. Ada lo tes dulu lulus lo CAT itu contoh. Kalau ada mau membaca tuh seorang janda kaya punya rumah dan dibakar rumah kau tapi syaratnya kawin ni den. Abah itu baru hukum itu. Ya dia hanya kalau dia ketujuh ya bah tapi ada laki-laki. Tapi dengan syarat tapi kok kalau tidak ada lo aturan-aturannya sudah kawin aturannya gini kalau tidak sesuai caranya dia rumah dan beli ya. Ya namanya kalau nikah memang kok soal kepemilikan rumah atau nikah gitu kan. Hanya ada lo orang beli rumah ini serta penghuninya. Itu kan bahasa ala nama itu ya. Bahasa yang menawarkan promosi itu. Artinya beli rumah kau lalu kemudian di rumah kau ada jando. Kalau kau beli nikahi, setuju dah bernikahinya. Kalau setuju, beli rumahnya, nikahnya sekali kan deal tidak ada masalah. Padahal contohnya kalau laki-laki kau kan memang ada mahar ya. Lalu kemudian kalau seandainya kau tuju dia ubah ke di Bali, lalu kemudian kau tujunya lolo berbini lah ya. Atau kok menambah bini je lah contohnya. Itu nikahi, silakan saja. Lalu kemudian syarat-syarat. Kalau perempuan kau kan ada khulu aja kau, hak khulu aja. Taklid nikah tu kan ketika nikah kan dibaca taklid nikah. Laki nak pulang-pulang selama sekian-sekian talak jatuh. Kan jatuh di Islam. Iya. Serat tali ada hak dari perempuan. Tak sekedar mengadu. Ya kalau perempuan itu contohnya kalau seandainya lah dibaca diikrarkan oleh laki-laki itu tadi dia meninggalkan pasangannya sekian tahun sesuai dengan akad yang dia baca dalam itu. Pertama nikah dulu ya. Iya menikah. Berarti kalau jatuh talaknya harus tahu bahwa nikah itu tidak hanya soal dua pasangan laki-laki, tapi ada hak-hak tertentu, ada kewajiban baik zahir maupun batin yang melekat dari akad itu tadi. Berarti kalau gitu memang dari awal tuh akanlah ada kesepakatan dan taklidnya gitu kan. Iya. Ya andai kan sudah sekian tahun gitu terlihat kayak gitu berarti dengan otomatis jatuh. Kalau seandainya ada kabar atau semacamnya contohnya baik awal udah baik kalau sekian tahun silakan. Kalau dia pai tanpa kabar hilang tak katunya berarti kalau jatuh adanya. Jadi ada orang kadang-kadang laki-laki kadang ada mencari kau lagi gitu. Itu bangkuan. Kalau misalnya yang produksi kau karena taktik pertama tadi itu kan ada kesepakatan namanya itu jatuh.
Unda, bos. Ini tu talak satu dalam talak bain dia sekali dah. Talak bain tu kan harus ada keputusannya. Artinya adalah memang ketika sudah ada akad, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Dan namun curang bujangnya lain. Itu malah lama hilang tak tu je. Anak tentu dia jual bini atau alun berarti lupa. Mengkoi pernikahan itu termasuk sakral. Maka setiap tahapannya itu didengar, dibaca, dihayati. Kadang-kadang kan ada je petugas pencatat nikah tu dibaca tak? Adunya kau. Adunya singkat tak lihat dia kau je. Oh tak je, walau faham. Kalau seandainya dibaca kan ada saksi. Ada saksi yang bisa menegaskan bahwa dia lah membaca itu dulu. Kalau seandainya sesuai dengan batasan waktu yang ada dalam singkat tahliah tu dia langgar, dia jatuh konsekuensinya. Dan itu kan dikuatkan oleh saksi. Hebat sebenarnya hukum Islam itu. Kan otomatis tuh raja itu talak. Otomatis dong. Kalau di sigat tadi yang baca sehari-hari itu yang dalam nikah itu dibunyikan jika saya tidak ridho dan mengadukan hal saya kepada pengadilan agama maka jatuh talak saya. Iya betul. Ya, tapi walaupun bila ditinggalnya pun 20 tahun supaya istri ridho yang merasa ini belum sesuatu. Makanya kan kalau dia ridho kan ada masalah. Yang tidak ridho tadi ya. Yang tidak ridho mengadu. Ya, yang tidak ridho itu kan artinya ada hak khulwa. Hak khulwa itu adalah mencabut ala nama itu. Kalau bahasa khulwa itu mencabut artinya. Makanya di awal kan ada pengadilan. Keputusan hukum kau kadang-kadang kan di pengadilan, di kaduan. Sama aja. Kalau seandainya lahirnya melanggar dari sigat talian tadi secara tidak langsung, ijo berarti kalau abai dengan kewajibannya. Tetapi kepastian hukum bawah itu kan ditentukan oleh pengadilan. Sedangkan kini seseorang menalak-nalak tekatunya itu pun tak bisa aja langsung harus ada dulu ke pengadilan kini ada kapasitas dalam kompilasi hukum Islam. Jadi tetap segala sesuatu itu dikuatkan secara administrasi dan kemudian ketetapan hakim. Mungkin secara kalau artis kalau banyak ada itu ke pengadilan, kalau di kampung awak kan kalau seandainya yolah kan masalah saja ya leh. Perjanjian tuh, kalau misalnya sama punya perjanjian pernikahan, Ya. perjanjian pernikahan itu berbeda dengan sigat talian. Kalau dia buat perjanjian pernikahan, misalnya kalau itu hartaku dibagi dua atau tidak, itu perjanjian pernikahan. Tapi kalau sigat talian, dia tetap ada unsur di bawahnya. Kalau perempuannya menggugat ya. Ya, perempuan Ya. menggugat. Yaitu makoi sigat takliah itu termasuk bahagian dari ruang khulwa. Khulwa dari perempuan terhadap suaminya. Artinya perempuan itu punya hak untuk menggugat atau mencabut dari proses akad yang sebelumnya sudah diucapkan itu, mencabut dalam artinya mengajukan gugatan. Ada unsur keadilan di situ. Nah, unsur keadilan kan dan talak itu kan hak laki-laki. Ya. Dan talak je. Kan ada misalnya polisi mentalak laki ya. Udah ada talak je. Kan ada orang pak. Hak talak itu adalah laki-laki. Tetapi perempuan itu punya hak untuk mengajukan gugatan. Dan itu di Paris Solo bukan di hakim. Dasarnya mengko diajukan sesuai dengan sigat takli ayo ambil gabung sekian ya. Ada dojo jalan penuh hak dan kewajiban jodoh. Kan itu diverifikasi loh, dicek oleh hakim supaya hakim dalam menetapkan keputusannya itu adil dan berbasiskan kenyataan atau data. Tapi kalau syarat pranikah perjanjiannya itu kecenderungannya ke harta dah tu dia. Kebanyakan perjanjian tentang harta, tentang hak asuh, kebanyakan itu. Oleh memang dibikin di atas materai dan di hadapan hakim. Itu rata-rata orang kayu tu, bukan banyak arti-arti pengusaha dan kayu. Awak Kalau sama-sama pekerjaan kayu, itu kerjaan.
Kalau dia awak mau pencarai atau kan dia dek awak tetap dan perusi dan mengasuh anak. Hak asuh tinggalkan nak kain dua. Kalau idealnya itu kan tergantung pertimbangan hakim. Kalau seandainya sama perusi induk karajonya nak jalan, tentu dipertimbangkan oleh hakim. Itu untuk perkembangan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan anak dan cocok sama induk agar kau. Mungkin akan menjadi rusak luar nak. Maka hak asuh bisa dianu dia ayah. Padahal sebenarnya hak asuh kewajiban tu kan ayah kewajiban untuk memberikan susu apa makanan itu adalah ayahnya. Kan dia orang awak kan perempuan ko tentunya anaknya lahir dari rahimnya tentu bakal baiknya yang menyusuan asinya. Kalau sama-sama dulu kan banyak di rental lo kan, di rental disewa lo orang tukang menyusuan anak. Kan ada lo profesi itu. Kalau Nabi Muhammad disusuan dek Halimatus Sa'diyah. Kalau zamannya dulu tu kan. Ya kalau dia awak kan dia nak lazim dia dekat tujuh anak itu andul kena lain. Kalau dia orang awak justru emosional anak dengan ibu itu akan lebih kuat karena memang dia menyusukan anak. Karena akan ada konsekuensi hukum. Kalau ada anak sepersusuan si A katakanlah Halimatus Sa'diyah, dia menyusukan anak orang lain laki-laki, sementara dia punya anak perempuan, ayo lo dah menyusuan. Nah, mereka berdua kok dianggap adalah saudara sepersusuan, maka termasuk mahram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Maka perlu lo di tracking, saya saudara sepersusuan awak. Jadi kan kini ada namanya bank susu. Jadi ada perempuan-perempuan yang melahirkan atau tuh anaknya meninggal atau susunya terlalu overproduksi. Itu kini dia nunggu diambilnya keras itu dijadikan memangnya serahkan siapa orang yang anaknya kekurangan susu, tapi dikasihkan ke bank susu. Kini atuh hukumnya. Ya perlu di tracking ketika ijo bahagian produksi susu, memproduksi ASI itu tadi, kemudian dimasuknya di bank susu, harus dicatat tanggal berapa, kemudian siapa yang menerima, di tracking, si anak nanti. Maka kemudian ketika anak akan menikah, berarti kan awaklah memberikan air susu ke orang lain. Berarti akan ada keterkaitan anak awak dengan diri awak sebagai orang yang menyusui, dan anak yang minum susu itu nanti akan berpotensi menjadi saudara sepersusuan dengan anak awak. Di tracking, dicari tahu, karena akan punya konsekuensi hukum dalam hubungan kekerabatan. Hati-hati. Tapi kadang-kalanya sama aja itu mampu kan di bidang medis banyak lagi itu. Misalnya darah diproses dulu, susu itu diproses dulu, sama-sama dengan susu yang lain sudah diproses, sterilisasi segala macamnya dicampur. Jadi betul persese-persesenya tuh misalnya ada yang minta dia minta susu itu. Jadi susu pun nggak murni si A aku punya oleh dong, nggak si B aku punya oleh dong. Apa aja itu yang mungkin? Ya bisa jadi. Ya kan saudara sepersusuan itu mungkin itu satu orang tuh menyusukan langsung dengan yo gitu. Menyusukan langsung kok itu anak tuh langsung menyusui ke tempat susunya itu sendiri. Kalaulah proses produksi yang bercampur di bank, apalagi bank susu tadi lalu sterilisasi, kemudian lari campur, kan dah murni menjadi itu dulu lain. Nah, bisa jadi mungkin ulama kontemporer menganggap itu kan terkait dengan kemaslahatan, kemudian ada kebutuhan. Bisa jadi itu tidak menjadikan status hukumnya itu ke keluarga secara otomatis, karena
status kepemilikan susu tadi itu dah Berarti sama dengan formula biasa susu. lah bahasa campur gitu kan. Ayo, kalau kasusnya adalah yang bank susu itu tadi. Tapi kalau tak model dawak di kampung kan ada induannya sibuk, tapi keluar susunya tetangga langsung. Itu perlu hati-hati. Tapi memang itu kan terbangun kekerabatan. Biasanya dia orang awak tu bisa sasuku. Sasuku ada tu kakak abo ada saudara sepersusuannya. Tapi li cowok aja saudara sepersusuannya. Li laki-laki. Jadi kemudian sasuku lo do sana lo. Orang Minang tu kan tak boleh kawin sepersukuan, dasarnya kan itu dulu. Iya. Dulu kan si rumah gadang. Si kakak punya anak, kemudian dia bertani kan, menangi anak disusunnya dan diintroduksi gitu. Iya. Itu dasar. Ya sebenarnya tatanan itu awak tu kecil orang kampung kau ada banan tua kau tampik batanyo. Orang tua kau dianggap paham secara syarak, paham pula secara adat. Jadi sebenarnya kok menjadi orang tua, si orang nak diangkat menjadi orang tua tu, yo istilahnya orang lain bakaji lah, kayak tak nak bakaji dah tapi lain bakaji. Lalu kemudian dia mengerti lo juga naik, bagaimana lo masyarakat. Itulah dia disebut dengan orang tua kampung. Iyo, termasuk ibu-ibu itu, babang ada tua kampung di surau tu, kan nak kau baca sejarah. Kamu cerita sama ni, sebenarnya nak terjadi kini kau mau orang tua dulu nak aktif di surau kepenuhan kau, anak kini kan dilanjut dan anak ya kau. Iyo, arti orang tua, kini dilanjutkan, itu je keluarga tumpah itu je dia gitu. Iyo, jadi teori itu kan turun di warisan lah dia anak. Nama sosial orang tua ke surau dulu, itu loh orang sosial ke surau tu je. Dan aktif-aktif di surau, tak kamu dulu. Iya, kok ayo nama tetap baik cik berdua, kok ada kurangan cik berdua. Kok kini kok lah jadi orang tua surau mereka. Alhamdulillah. Tinggal ada wak lain, bahas supaya kecil orang kini ekspansi diajak. Supaya ada lo kalau kini kan masih warisan orang itu gitu tumpak siapa ya Hindu kalau tu cara pandang orang kampung yo memang wajar jadi Hindu lah suku sosial aja dulu makanya warisan menjadi orang tua tak Aceh dan Dores tadi contoh rumah gadang dalam satu rumah gadang kan ada badan tua tu ditunjukkan lah kau si A kau tu sibuk karajo, tu pegawai paginya lah pergi karajo, tu anak kete, kau si B kan lain dulu di rumah, anak lain lo, lah bisa kan tolong susu aja sekali, kan, dan tua tu diminta atau tak diminta, ini memberikan nasihat gitu, memberikan informasi, ini peduli. Jolah nak buat soal kau kabaran le orang tu jolah takkan do tu dia kabar tu kau nak dibuat apoleh masalah ada-adik ada moe si Syria ada moe pangapian si Cirano lah nak moe tapi lah nak moe tirai dicari dia care dengan isu-isu yang kecil masalah-masalah kecil tapi itu bermasalah kalau seandainya nak dilengkapi. Paham cara yang abang kue disitulah persenyawaan antara adik dan syarah. Dah ada di pertentang dia sama mengerti dia karena dia rajin lo bertanya dulu dia beraja lo itu dan dia sampaian ke generasi seterusnya lah kau kajian jual beli tadi kawan tiba kan nah diskusi. Nah, jadi pokoknya yang masuk di dalam kategori khiyar majlis itu adalah dalam setiap jual beli. Kalau seandainya tidak masuk jual beli, itu tidak ada khiyar majlisnya. Tadi kan soal hibah.
ada hibah yang punya syarat atau ada imbalan. Ada hibahnya bebas lepas. Kalau hibah yang lepas tidak masuk tu, tidak pakai perlu nak khiyar majlis tu. Atau kal ibrok ko barang lapih, barang baragiah lapih. Sodokoh kan dulu pakai dulu tu khiyar majlisnya tu. Wah sedekah ke? Nak dia sedekah atau tolak lihat dos. Kalau lah sedekah lah bagilah terjadi pemindahan dulu. Pemindahan kepemilikan lagi. Wah berzakat, wah campur lo zakat, wah lihat. Campur zakat tadi lihat je. Itu nama ibrok tu kan lepas lah bebas. Kemudian hibah bila sawabin, hibah tanpa ada imbalan. Syirkah bersyirikat. Syirkah itu kerjasama dua atau lebih mereka menginvestasikan modal untuk kerjasama, nanti untung bisa dibagi, itu syirkah. Jadi ada raksul mal, modal dasarnya itu ada. Jadi ada beberapa perusahaan mereka menjadi investor lah, kerjasama nanti investasinya itu dia kembangkan, ada untung nanti mereka bagi. Kalau itu tidak ada perlu khiyar majlisnya tu dah, kan MOU mereka tu. Kemudian ada kirot itu termasuk aja adalah model kerjasama. Kain kerjasama antara dua atau lebih, tetapi tetap ini adalah ingin mengharapkan keuntungan bagi hasil juga. Jadi kan ada dulu modal ya kerjasama, kirot ada yang, kalau yang syirkah kan modalnya sama punya modal. Kalau kirot bisa jadi tidak punya modal, saya punya modal, saya dapat kerja, bisa kirot. Jadi ada pitih, kau ada tanago, silahkan. Kalau syirkah hanya punya modal yang sama. Ale rohnun ko ronggohan, gadai, jaminan gadai. Kalau itu nak masuk kategori ada majlis khiyar majlis dong. Tak masuk hawalah atau hiwalah. Ada orang menyebut hiwalah, orang menyebut hawalah. Hawalah kau ada tiga pihak yang terkait. Si A berhutang kasih B. Lalu si A kau berhutang kasih B. Dan si B punya kawan si C. Lalu kemudian yang kecilnya, supaya kau barang berhutang dia biar pitih anu kau bisa membayar lain. Dan berhutang pertama kau bisa membayar lain. Sementara dan orang berhutang kau butuh pitih, nyawa pinjam lo pitih kasih C. Lalu nanti orang nak hutang pertama kau bisa membayarnya kasih C. Jadi berhutang barang kau. Itu namanya hawalah. Bolehkah itu? Ada dalam kajian Islam. Boleh. Contoh si A berpitih berhutang kasih B 1 juta. Jadi dah hutang si A gua B hutang lah berpitih 1 juta D. Lalu kemudian dia tahu si B ku betul lo pitih sudah tu lain. Dia tanya kan si A, lah dia hutang tu. Dah dua kau bayar dulu ya. Oh betul ya tu belonya seminggu lah mau perlu pitih lo pinjam pitih saya dulu je, pitih si C je. Biar mau bayar kasih C itu lain nanti. Itu dah buat hiwalah, berputar untuk pengalihan, beralih. Itu kan terjadi di masyarakat awak. Terjadi. Dan jalan, dan si B dah berhutang kau tadi dah terganggu lo je dong. Kadang-kadang kan ada lo barang di luar dugaan lain. Mungkin si B kau je elok je kan. Hutangnya ke si A. Kira dalam kondisi tertentu atau peristiwa tertentu, tentunya sangat membutuhkan pitih. Sementara pitih kau lah dipinjam kekurangan. Itu masalahnya meminjam kurang dan kau pinjam dan berhutang tadi pitih ada apa bayar dah. Pinjam lo karena lain. Jadi nanti si A, dan itu kan harus ada katibnya deh, ada catatannya. Jamililah, mau urusan si A, si B je, dan dia si C dah. Berarti kalau terkait dengan dia. Harus ada lo, dipertemukan dan kemudian ada akad tapi tidak perlu khiyar majlis karena itu tidak masuk dalam kategori jual beli. Hawalah atau hiwalah dan kitabah itu proses tulis menulis.
dan ijarah. Ijarah kok upah. Jadi atau besok ijarah. Karena dulu kalau orang menyewa auto itu dia upah sewa. Nah, kalau nak upah sewa aku tadi, kan awak ambil manfaat aja. Dah dulu dibawa pulang ke anu kau dah tempat kursi duduk itu dah. Nah, itu dan upah atau sewa. Nah, kalau ada sewa tadi, kalau naik ojek, sudah sewa, berarti dah sewa sampai duduk sampai sekarang yang kuat. Minyaknya ada berarti tanggungan minyak itu tanggungan dari orang dan punya. Sabo inyo menjual jasa. Terserah inyo lah kan dulu ya auto sopir auto ko tadi berputar-putar tu ni. Nak ada penumpang dah minyak. Tak perlu lu tanggung dan lain dah. Oh ko cie je kira je penumpang je. Dah inyo lah kau bayar minyak dah kecuali lain halnya rental. Hanya rentalnya surang. Tu inyo bayar ke saduai. Tapi kalau nyo upah atau sewa, mau surang je dah iya. Tu nyo bayar surang sesuai diri surang. Sesuai tarikh walaupun minyak sama 10 orang raya ada teh, surang orang raya ada teh, sama je minyak aja. Dapat surang raya aja, contoh biar minyak sekian. Ada aja, sana. Walau bizimmah walaupun pada tanggungan au muqaddaratin bimuddatin atau yang ditentukan dengan masuk, walaupun itu masih dalam tanggungan ataupun yang ditentukan masuk, fala khiyara fi jami'i dzalik, maka tidak ada khiyar pada semua transaksi tersebut, li annaha la tusamma bai'an, karena yang disebut dengan syirkah, kirot, ruhnun, hawalah, kitabah dan ijarah bukan termasuk kategori biah, bukan masuk kategori jual beli. Maka nak di dalam jual beli dah, maka nak ada khiyar majlis itu. Kalau yang jual beli ada khiyar majlis, ada hak dari pembeli atau penjual untuk membatalkannya. Itu khiyar majlis. Khiyar majlis kau ketika pilihan menu-menu untuk melanjutkan atau tidak ketika masih dalam proses satu majlis, satu tampil. Lah hari siang lah yang 47 ini. Demikian ulang kaji awak, diskusi awak pada pagi kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.